KPU sedang melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian terbatas ini. Untuk menurut Ibu sendiri, bagaimana proses pengawasannya? Apakah sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku? Tentu ini merupakan bagian dari pengawasan melekat dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan kami telah melakukan beberapa hal terkait dengan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Secara umum, bagaimana Bawaslu melihat pelaksanaan pemilu yang baru saja selesai kemarin? Saya kira sudah sesuai dengan jadwal ya. KPU sudah menetapkan jadwalnya kapan, dan kita sudah melakukan itu sesuai dengan baik regulasi maupun jadwalnya. Tetapi saya kira soal dinamika atau ada tantangan-tantangan itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur pemilih. Senang sekali saya Lila dan rekan saya Anggita kembali hadir menjumpai sedulur pemilih semua pada podcast Gosip D, Grobogan Sinau Pemilu, Pemilihan, dan Demokrasi. Pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai peran Bawaslu pasca pemilu pemilihan menuju suksesnya pemilu pemilihan di tahun 2029. Sebuah tema yang sangat relevan untuk memastikan bahwa proses demokrasi tidak hanya berjalan pada saat hari pemungutan suara, namun juga pada setiap tahapannya. Kita akan mengulas peran strategis Bawaslu dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memastikan bahwa seluruh proses menuju pemilu 2029 dapat berjalan lebih baik dan bebas dari potensi pelanggaran. Dan telah hadir bersama kita adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan, Ibu Fitria Nita Witanti MSI. Hari ini beliau akan berbagi dengan kita mengenai perspektif dinamika pengawasan pemilu, peran masyarakat dalam upaya menjamin pemilu bersih dan adil, serta pentingnya sinergitas antara KPU dan Bawaslu dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan tetap berpegang teguh pada integritas. Dan mari kita sambut Ibu Fitria Nita Witanti MSI. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Selamat siang. Selamat siang. Terima Bagaimana kasih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin Ibu silakan bisa disapa untuk seluruh. Kalau KPU menyebutnya apa ya, sahabat? Sedulur pemilih. Sedulur pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sedulur pemilih dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Grobogan. Semoga senantiasa sehat, diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih Ibu sebelumnya karena telah berkenan untuk hadir pada podcast kali ini. Karena pasti Bu Fitri juga mempunyai banyak sekali kesibukan nggih Bu nggih. Selain menjadi Ketua Bawaslu, saat ini kesibukannya apa saja nggih Bu? Selain jadi Bawaslu, mungkin tugas pokok aja Mbak ya. Tugas pokok kita itu kan sebagai ibu rumah tangga. Jadi ya kembali mengurus keluarga, mengurus anak dan suami. Itu aja sih. Nah, untuk saat ini kan KPU sedang melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian terbatas ya Bu. Untuk menurut Ibu sendiri, bagaimana proses pengawasannya? Apakah sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku? Terima kasih Mbak host yang cantik ya. Memang hari ini bukan lagi di tahapan pemilu ataupun pilkada ya. Tahapan itu telah selesai. Kita tahu bahwa tahapan pemilu itu kan 20 bulan sebelum pemungutan suara. Termasuk kalau kita bicara di pemilihan sama halnya. Saat ini pemilu maupun pemilihan di 2024 telah usai, tetapi masih ada tahapan-tahapan di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, atau sering kita singkat dengan PDPB ya. Kadang terbolak-balik, ada yang mengatakan PPDB kan gitu, karena penerimaan siswa kemarin itu kan lagi heboh-hebohnya kan gitu ya. Di tahapan itu apa yang kemudian dilakukan Bawaslu kan gitu ya, termasuk di kami, tentu ini merupakan bagian dari pengawasan melekat dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan kami telah melakukan beberapa hal terkait dengan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Teman-teman KPU saya kira sudah mempersiapkan hal itu dengan sebaik mungkin ya. Meskipun
pemungutan suara ini masih panjang nanti di pemilu 2029, tetapi teman-teman KPU itu saya kira sudah cukup ancang-ancang bahasa Jawanya ya. Ancang-ancang untuk menyusun data pemilih yang saya kira harus akurat, komprehensif kan gitu. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu, kami sudah melakukan beberapa hal, termasuk salah satunya pengawasan melekat. Jadi kalau teman-teman KPU ada Pak Yoyo dan tim kan gitu ya, melakukan coktas, kami juga ikut hal yang sama, kita melakukan pengawasan melekat. Kemudian kami juga koordinasi dengan Dispenduk Capil, kita juga membuka posko aduan. Jadi kalau kemudian ada pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih kemarin di pemilu, kita juga membuka posko aduan. Mereka bisa mengadukan ke Bawaslu yang nantinya Bawaslu akan merekomendasikan kepada teman-teman di KPU kan gitu. Saya kira ini proses yang baik ya sebelum nanti di pemungutan suara di pemilu 2029. Bagian dari kesiapan kita sebagai penyelenggara sih. Kalau kita melihat ke pemilu sebelumnya ya Bu ya, pemilu 2024, secara umum bagaimana Bawaslu melihat pelaksanaan pemilu yang baru saja selesai kemarin Bu? Ya, memang masih hangat ya, hangat-hangat kuku bicara pemilu itu masih terngiang-ngiang ya. Saya kira ada dua perspektif ya. Kita bicara soal hal yang positif, capaian positif itu jelas. Bahwa kemarin kita sudah melalui pemilu dan pemilihan yang bersamaan dalam tahun yang sama. Dan kita, saya kira sudah sesuai dengan jadwal ya. KPU sudah menetapkan jadwalnya kapan dan kita sudah melakukan itu sesuai dengan baik regulasi maupun jadwalnya. Tetapi saya kira soal dinamika atau ada tantangan-tantangan itu pasti ada. Ada banyak hal lah. Kalau catatan dari Bawaslu, karena kita sebagai bagian dari lembaga pengawas pemilu yang mengawasi seluruh tahapan termasuk soal money politik, kemudian soal netralitas ASN, saya kira ini cukup menyisakan catatan-catatan ya. Hal yang kemudian menjadi perhatian itu kemarin banyak informasi atau kemudian laporan baik terkait dengan netralitas kepala desa, baik terkait dengan netralitas ASN, adanya berita hoax dan lain sebagainya, itu saya kira menjadi catatan ke depan supaya kita lebih memaksimalkan pencegahan nantinya di 2029. Mbak. Ibu sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan itu kan bukan hal yang mudah begitu, ada beribu banyak tantangan lah. Menurut Ibu, apa sih tantangan terbesarnya menjadi dalam pengawasan itu? Tantangan saya kira pasti ada ya Mbak. Kalau kita bicara penyelenggaraan pemilu itu kan kita bicara mulai dari perspektif regulasi. Kemudian bagaimana soal SDM, baik internal dan eksternal, dan banyak hal lainnya lah. Kalau bicara tantangan tadi, yang pertama regulasi ya. Kita masih menemukan di Bawaslu itu regulasi-regulasi yang kemudian multitafsir atau kemudian menjadi celah bagi para peserta baik pemilu maupun pemilihan untuk melakukan dugaan-dugaan pelanggaran. Satu contoh misalkan terkait dengan money politik, diatur dalam Undang-Undang 7 ya. Setiap peserta atau kemudian tim yang memberikan atau menjanjikan kan begitu. Diatur dalam regulasi siapa yang kemudian menjadi subjek hukumnya, yaitu peserta atau kemudian tim kampanye kan gitu. Sementara ketika kita bicara hukum, ketika kita bicara soal pidana pemilu, ketika kita bicara di Gakumdu kan gitu ya, subjek hukum ini kan harus jelas siapa kan gitu. Dan itu harus dibuktikan siapa yang membagikan uang, peserta, atau kemudian siapa yang membagikan uang, tim kampanye. Tim kampanye ini kan harus dibuktikan ya dengan SK yang kemudian dikeluarkan oleh teman-teman KPU kan gitu. Sementara realita di lapangan bagaimana? Siapa yang menyebarkan uang? Bukan lagi tim yang masuk, bukan lagi si pesertanya yang tercatat di KPU kan gitu. Sehingga soal-soal regulasi di di undang-undang ini saya kira juga menjadi bagian yang perlu dievaluasi ke depan ya. Kita juga sebagai penegak keadilan agak susah untuk membuktikan di unsur pidana ketika itu tadi subjek hukumnya tidak jelas kan gitu. Itu sih Mbak. Sebenarnya banyak. Kalau mau bicara banyak banget ya. Ya tantangan-tantangan lain
soal SDM itu juga ada. Di internal kita terbatas soal SDM. Di kecamatan kita hanya ada 3. Teman-teman KPU ada 5, ya kan? Kemudian di desa itu kami hanya ada 1 pengawas desa, harus mengawasi 1 desa yang luasnya kalau dilihat itu kan macam-macam ya geografisnya di Grobogan. Teman-teman ada 3 TPS, bahkan ada sekretariatnya, kita nggak ada. Pengawas TPS kami hanya ada 1 kan gitu. Sementara di KPU ada 7 kan. Ini saya kira juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana kemudian kami harus merapatkan barisan untuk mengawasi meskipun keterbatasan SDM di kami. Terus sih Mbak. Cukup menarik ya Bu. Ini masih dalam pelaksanaan pemilu kemarin Bu. Kalau secara data partisipasi pemilu itu meningkat dari angka 63% ke angka 72,6%. Ini kan menunjukkan kalau untuk masyarakat sudah lebih aware mengenai dunia perpolitikan gitu di Grobogan. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan menurut Bawaslu? Lalu apakah jumlah laporan atau masukan masyarakat juga meningkat Bu mengenai jalannya pemilu kemarin itu? Oh ya, saya jadi ingat ya, memang di Pilkada 2020 itu kita partisipasi pemilih itu termasuk terendah ya se-Jawa Tengah ya. Dan itu dulu menjadi catatan. Saya kira ada beberapa aspek yang kemudian mempengaruhi ya. Tidak hanya soal kemudian bagaimana masyarakat ini sudah aware atau enggak kan gitu ya. Saya kira ada beberapa termasuk pengalaman kita di Pilkada 2020 itu kan kita calon tunggal ya. Saya kira ini juga berpengaruh. Nah, di pemilu maupun Pilkada kemarin mungkin kita naik di angka partisipasi 72 ya. Saya kira hampir sama bicara partisipasi pemilih untuk mencoblos dengan partisipasi pemilih untuk ikut serta berpartisipasi mengawasi itu saya kira hampir sama ya. Karena ada kecenderungan dari masyarakat itu untuk ikut serta berpartisipasi. Tidak hanya mencoblos tetapi bagaimana pemikiran mereka juga berkembang untuk ikut mengawasi kan gitu. Saya kira ini juga menjadi PR yang luar biasa bagi Bawaslu ya. Kita bagaimana kemudian melakukan sosialisasi, memberikan pendidikan politik, atau kemudian membuka forum-forum di masyarakat untuk masyarakat itu aware tadi, masyarakat kemudian membuka pikirannya, wawasannya untuk ikut serta. Bahwa kemudian tanggung jawab kesuksesan pemilu itu tidak hanya di kita sebagai penyelenggara, tetapi juga seluruh masyarakat atau pemilih kan gitu. Nah, berbagai ikhtiar itu sudah kami lakukan, sosialisasi, datang ke forum-forum warga, kemudian kita publikasi di media sosial, itu sudah. Dan hasilnya memang di kami di 2024 kemarin ya, itu juga meningkat partisipasi. Partisipasi itu kami hitung dari angka masyarakat untuk melaporkan. Jadi tidak hanya melaporkan, tetapi juga memberikan informasi. Ini ada bedanya ya. Kalau lapor ke Bawaslu itu berarti harus lengkap, baik syarat formil maupun material, ya bawa KTP, kemudian ada saksinya, ada kejadiannya apa, itu dilaporkan. Itu namanya laporan ya. Tapi kalau hanya informasi, itu misalkan kami membuka posko aduan, WA saja. Misalkan ada dugaan pelanggaran di sini, itu bagian dari informasi awal yang kemudian Bawaslu memiliki kewajiban untuk memastikan, untuk investigasi apakah benar ada dugaan pelanggaran di sana kan gitu. Nah, dari angka itu memang kita naik ya dari pemilu sebelumnya di 2019 maupun di Pilkada 2020 ya. Kita tuh kemarin ada 3 laporan dari masyarakat, kemudian informasi awal itu juga cukup naik secara signifikan lah. Jadi terhitung itu bahkan ratusan kalau informasi awal ya, yang kemudian kita melakukan penelusuran apakah benar ada dugaan pelanggaran kan gitu. Jadi kalau secara formal itu ada 3 laporan yang tersampaikan. Kenaikan lah ya dari 1 ke 3 itu saya kira cukup bagus lah ya. Gitu. Nah, untuk ini kan masyarakat kalau misalkan mau mengajukan pelanggaran atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemilu itu gimana sih Bu? Ya. Apakah ada
ininya sendiri. Tadi ada dua ruang ya, Iya. dua ruang. Sebagai informasi awal itu berarti bisa menyampaikan baik melalui surat elektronik atau kemudian email dari Bawaslu, Iya. itu bisa. Atau misalkan informasi aja itu berarti bisa WA ke saya, WA ke pimpinan yang lain, WA ke staf, itu juga bagian dari informasi kan gitu. Yang kemudian akan kita pastikan apakah benar soal informasi itu. Atau kemudian laporan. Laporan itu berarti harus lengkap tadi yang saya sampaikan ya, syarat formil material. Formil itu ya soal KTP-nya, dia warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih kan gitu, itu kita pastikan. Kemudian materialnya tadi ada saksi, ada kejadiannya, siapa pelapornya, siapa terlapornya, itu ada. Nah, itu tersampaikan ke Bawaslu Kabupaten Grobogan. Tapi karena sekarang sistem teknologi itu yang saya kira sudah cukup meningkat ya, sudah basis IT semuanya, di kami juga ada aplikasi untuk laporan penanganan pelanggaran itu ada. Kalau ada dugaan itu bisa melaporkan. Apakah akan nantinya akan dipanggil satu persatu antara yang melaporkan, yang dilaporkan dan pihak terkaitnya itu apakah nanti akan dipanggil? Jadi untuk penanganan pelanggaran itu kami mengacu di Perbawaslu. Selain undang-undang ya, undang-undang pasti. Kemudian kita punya aturan namanya Peraturan Bawaslu. Kalau yang pemilu itu di Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022, kalau yang pilkada kemarin itu ada di Perbawaslu 8 2020. Bagaimana kemudian temuan ataupun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu itu kita kaji. Yang pertama syarat formil material dulu. Kalau syarat formil material itu terpenuhi berarti dilanjutkan, kan gitu. Lanjutannya apa? Nah, itu kita kategorikan dulu apakah dia masuk dalam kategorisasi untuk dugaan pelanggaran kode etik atau dugaan pelanggaran administrasi atau pidana atau pada hukum yang lainnya kan gitu. Nah, kalau pidana kita punya Gakumdu namanya. Sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu, di mana di dalamnya ada dari Bawaslu, ada dari unsur kepolisian, ada dari kejaksaan. Kalau administratif ya berarti nanti larinya kita merekomendasikan ke KPU misalkan. Kemudian yang kode etik, ini tergantung siapa yang dilaporkan. Ingat di pilkada kalau nggak salah ya, pilkada kemarin juga kami menangani adanya dugaan pelanggaran kode etik netralitas perangkat desa, yang mana perangkat desa ini ternyata juga salah satu sekretariat PPS ya, yang akhirnya itu kita rekomendasikan kepada KPU kan gitu, karena memang ini ranahnya di KPU, jajaran etap di KPU. Terus sih. Lalu ini bukan kita sudah melewati beberapa pemilu dan pilkada gitu. Iya. Apakah ada inovasi atau metode pengawasan yang dipertimbangkan Bawaslu untuk pemilu atau pilkada mendatang, Bu? Kalau inovasi, bicara inovasi itu kan bicara sebuah pembaruan ya, sebuah kreativitas. Saya kira Bawaslu dari RI ya, karena kita terstruktur, jadi dari Bawaslu Kabupaten ke provinsi, provinsi ke RI kan gitu ya, kita terstruktur. Saya kira program-program dari Bawaslu RI itu sudah cukup adaptif lah, terkait dengan perkembangan teknologi. Ada yang namanya kemudian SIPS, ada yang namanya macam-macam lah, sistem aplikasi ya, yang kemudian itu mempermudah. Orang nggak lagi harus datang ke Bawaslu untuk melaporkan, orang nggak lagi harus datang ke Bawaslu untuk meminta penyelesaian sengketa, tapi ada aplikasinya kan gitu. Saya kira perkembangan teknologi yang cepat dan pesat ini juga kemungkinan akan membuat inovasi-inovasi baru nanti di periode 2029 ya, di pemilu. Tetapi saya cenderung semacam pengawasan partisipatif atau kemudian laporan secara tadi ya, secara aplikasi itu saya kira perlu dipertahankan kan gitu. Depan sih kita mengikuti arahan dari Bawaslu RI ya. Kalaupun diminta untuk melakukan inovasi-inovasi ya saya kira kita akan melakukan hal itu. Selain tadi aplikasi yang memang sudah disiapkan oleh Bawaslu RI, saya kira banyak lah. Termasuk kami kemudian berkegiatan yang bagaimana masyarakat itu bisa tahu betul Bawaslu itu apa kan gitu. Karena kadang juga kami sakit hati loh ya. Ketika terjun ke lapangan, Bawaslu itu yang kantornya Esparman ya, loh itu KPU kan gitu. Terus lagi Bawaslu itu yang menyelenggarakan pemilu ya. Yang taunya itu adalah KPU kan gitu ya. Hari ini
belum banyak masyarakat yang ternyata tahu posisi kami kan gitu. Jadi kami harus benar-benar kerja keras ya, effort itu kami menyampaikan ke masyarakat kan gitu. Dan alhasil kedekatan-kedekatan dan pendekatan ini yang kami berikan ke masyarakat. Bahkan kemarin sosialisasi itu sampai dengan tingkat Panwas Desa, itu sih ada hasil ya, kelihatan ada hasil. Dibuktikan dengan banyak yang kemudian merespon di media sosial, banyak yang kemudian menyampaikan informasi tadi, informasi awal itu banyak sekali. Itu sih Mbak. Kalau yang tadi kan inovasi-inovasi ya Bu, yang sekarang itu bentuk sinergi apa yang harus KPU dan Bawaslu pertahankan agar pemilu pemilihan mendatang di tahun 2009 itu dapat diminimalisir sengketanya? Ya, saya kira memang butuh ya salah satu strategi yang cocok untuk penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, berkualitas itu salah satunya adalah bersinergi. Sinergi itu bisa dilakukan sesama penyelenggara, artinya berarti Bawaslu dengan KPU sampai dengan tingkatan kabupaten kota. Saya kira kita juga cukup bersinergi lah selama ini ya, KPU dan Bawaslu Kabupaten Grobogan. Dan ada hal-hal lain yang mungkin perlu dilakukan kan gitu ya, sinergi dengan pemerintah daerah, sinergi dengan kepolisian sebagai penegak hukum juga, dengan kejaksaan, itu saya kira perlu. Forum-forum ini menjadi sangat penting kan gitu. Lalu apa yang perlu dipertahankan? Saya kira teman-teman KPU juga dari kami sesama penyelenggara ketika akan melakukan tahapan, misalkan sebelum mulai pencalonan kita sudah duduk bersama, menyamakan persepsi terkait dengan regulasinya, terkait dengan teknisnya kan gitu. Ada surat KPU seperti ini, ada surat edaran dan lain sebagainya. Nah ini yang saya kira perlu dipertahankan nantinya ke pemilu dan pemilu berikutnya. Hanya memang ada catatan di kami, satu apa ya, yang saya anggap ini menjadi sebuah kelemahan di Bawaslu terkait dengan ya kembali lagi soal aplikasi ya. KPU itu kan punya, kalau pencalonan itu punya silon ya, punya silon. Kemudian di data pemilih itu punya sirekap. Ada lagi data pemilih Sidali ya. Kemudian yang di penghitungan itu punya sirekap. Nah selama ini ternyata akses dari kami, dari Bawaslu itu terbatas. Kita nggak bisa melihat akses di sirekap, Sidali atau yang lainnya. Padahal kalau kami berpikir bahwa kemudian kita sesama penyelenggara, kalau kemudian bisa mengaksesnya, ya kita awasi bareng-bareng. Kalau kemudian ada misalkan ini nih ada potensi menjadi pelanggaran misalkan, ya itu bisa kita lakukan mitigasi atau preventif secara bersama-sama kan gitu. Tapi memang dari pemilu ke pemilu ya saya kira kita terbatas aksesnya untuk itu, dan kami berharap ke depan di 2029 itu bisa terbuka aksesnya untuk sesama penyelenggara lah paling enggak. Terus ya. Lalu Bu, untuk harapan Bawaslu tersendiri untuk kualitas pemilu mendatang seperti apa Bu? Kalau harapan Bawaslu berkaitan dengan kualitas, saya kira menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri ya. Pemilu dan pilkada itu bagaimana kita mencetak sebuah pemimpin bangsa yang kemudian nantinya memiliki kebijakan untuk memimpin bangsa besar ini kan gitu. Nah saya kira bagaimana kemudian proses-proses itu kan bagian dari kontribusi penyelenggara. KPU Bawaslu ini memiliki kontribusi untuk mencetak pemimpin bangsa yang saya kira cukup dinanti-nanti oleh masyarakat kan gitu. Nah kami berharap bahwa penyelenggaraan proses-proses demokrasi itu jauh dari kecurangan kan gitu. Kita kembalikan kepada asas pemilu itu sendiri, luber dan jurdil. Bagaimana pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat itu ya yang jujur, yang adil, langsung, umum, bebas, rahasia kan gitu. Itu sih harapan kami ya, sehingga pemilunya berkualitas, hasilnya juga berkualitas kan gitu. Tidak hanya di prosesnya tapi sampai dengan hasilnya. Tidak hanya hasilnya tetapi juga dari prosesnya itu berkualitas. Berkualitas itu kan bermutu ya. Mutu itu ya dari segala aspeknya. Pemerintahnya
bermutu kan gitu ya, penyelenggaranya bermutu, kemudian penyelenggara itu ya sampai dengan SDM ke bawah itu memiliki kualitas yang baik, regulasinya berkualitas. Saya kira kalau kemudian itu terpenuhi unsurnya, ya pemilu ini akan sangat berkualitas kan gitu. Nah, Bu, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pemilu maupun pemilihan itu kan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, salah satunya kita mengadakan podcast ini. Salah satunya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, bisa Ibu berpesan pesan dan kesan untuk podcast kita ini untuk kedepannya seperti apa? Ya, saya kira apresiasi ya luar biasa dari teman-teman KPU, kemudian baik penyelenggara yang lainnya lah, yang kemudian mengadakan podcast semacam ini. Ini salah satu ikhtiar yang saya kira kemudian berharap bahwa ikhtiar ini juga ada hasilnya. Dan podcast ini salah satu metodenya. Alat untuk ikhtiar itu apa ya? Podcast salah satunya. Bagaimana kemudian kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat, mungkin khususnya di Kabupaten Grobogan ya, kita bisa menyampaikan edukasi-edukasi positif tentang pemilu, tentang demokrasi, tentang hal-hal lain lah. Sehingga waktu yang kemudian ini adalah waktu jeda ketika tidak ada tahapan pemilu, ini sebenarnya waktu yang sangat menguji kita semua. Bagaimana kemudian penyelenggara itu bisa menyampaikan edukasi-edukasi ini kepada masyarakat. Dan ini waktu yang tepat. Jadi ketika nanti di tahapan, sudah masuk di tahapan pemilu maupun pilkada itu, masyarakat sudah cukup memahami betul bagaimana soal politik, bagaimana soal pengawasan, bagaimana soal penyelenggaraan, saya kira begitu. Dan saya kira hampir seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan ya, meskipun ini belum ada risetnya, entah berapa persen yang sudah menggunakan HP yang sudah canggih lah ya, itu saya kira sudah 70% mungkin ada ya, dan bisa mengakses misalkan ada YouTube-nya KPU atau apa, itu kan sudah cukup lumayan, apalagi anak-anak muda. Saya kira ini cukup efektif lah untuk memberikan edukasi selama tidak ada tahapan kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan. Lalu ada pesan-kesan Ibu untuk seluruh masyarakat Grobogan, Bu? Kepada seluruh masyarakat Grobogan, meskipun tidak semua ya bisa melihat ini, kita DPT kita itu cukup tinggi, ada 1.100.000 ya, hampir 1.200.000 lah. Saya kira kalau kemudian 50% bisa melihat podcast ini, ada pesan-pesan positif apa yang menjadi harapan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, sebagai bagian dari pengawas pemilu yang kemudian kami memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan pemilu. Saya kira pesannya ya cukup bijak, cerdas dalam menggunakan hak pilih, dan melek untuk pemilu dan pemilihan yang akan datang. Meskipun kita masih menunggu soal RUU dan lain sebagainya, isu-isunya itu kan masih hangat juga ya, terkait dengan bagaimana ke depan ada pemilu nasional dan pemilu lokal. Saya kira masyarakat Grobogan juga bisa mengikuti isu-isu yang menarik itu, dan bagaimana kemudian kita cerdas menerima informasi-informasi. Terpenting siapapun panjenengan kan gitu ya, nantinya pilih pemimpin yang sesuai dengan hatinya masing-masing, bukan karena ada sangu atau apa kan gitu ya, dan memang itu yang terbaik kan gitu. Saya kira itu sih hal yang paling mendasar ya, gunakan hak pilihnya sesuai dengan hatinya masing-masing kan gitu. Itu aja Mbak. Wah, luar biasa sekali ya Ibu perbincangan kita pada siang. Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa. Nah, melalui sinergi dan pengawasan yang kuat, KPU dan Bawaslu dapat menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berintegritas tinggi. Semoga obrolan ini membuka wawasan bagi sedulur pemilih semua. Amin. Dan meningkatkan kepedulian sedulur pemilih akan masa depan demokrasi Indonesia.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Sama-sama. kepada Ibu sudah Sama-sama, meluangkan Mbak Hos waktu yang untuk cantik. menjadi narasumber nggih di podcast kita kali ini. Semoga di lain kesempatan Ibu Fitri juga berkenan hadir Siap. nggih dalam kegiatan-kegiatan KPU atau Bawaslu selanjutnya. Siap. Mungkin seminggu sekali ya kita adakan podcast begini ya. Boleh bisa diagendakan. Iya, kolaborasi. Iya. Dan bagi sedulur pemilih, terima kasih telah setia mendengarkan podcast Musik KPU Kabupaten Grobogan. Jangan lupa bagi sedulur pemilih, terus ikuti info-info seputar pemilu dan pemilihan melalui laman media sosial kami, karena pemilih yang cerdas adalah kunci demokrasi yang sehat. Dan kalau kamu suka episode ini, bisa share ke teman-temanmu atau bisa juga tag KPU. Jangan lupa untuk share, follow, like, dan subscribe YouTube-nya KPU Grobogan dan nantikan podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.